Bapak, Ibu, Saudara-saudari, khususnya anak-anak semua. Ketika tugas di Kota Kuningan, Pastor kebetulan senang dengan sekian banyak tanaman yang sedikit ada aneh-aneh gitu ya. Tidak biasa, lalu ada seorang Oma yang tahu bahwa saya suka dengan tanaman yang agak asing, lalu dia memberikan tanaman yang merambat dengan bunga yang sangat indah. Ya. Saya menerimanya dengan senang hati. Ya. Lalu akhirnya saya bawa ke rumah dan ya seperti biasa ditaruh di pot yang agak besar, lalu ditancapkan tongkat, lalu supaya bisa merambat ke atas, saya mengikatnya. Rupanya setelah 3 hari, saya lihat lagi kok yang daun kepucuknya sungguh layu ya. Lalu seminggu kemudian daun itu menjadi kering. Lalu ketika saya cek rupanya ikatannya terlalu kuat, lalu akhirnya si rantingnya itu putus ya. Sayang bahwa akhirnya pucuk bunga yang mestinya mekar baik, akhirnya mati juga gitu ya. Tentu kalau kita mendengarkan bacaan Injil yang tadi dibacakan, bisa mengerti kalau ranting tidak nyambung dengan pokoknya, maka ranting memang tidak tumbuh. Tadi Yesus bicara mengenai identitasnya, jati dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Tentu ada pokok anggur yang tidak benar, yang tidak menghasilkan buah. Yesus adalah pokok anggur yang benar karena ranting-ranting bisa sungguh menyerap sari-sari yang terbaik dari pokoknya, dari Yesus sendiri. Lalu ranting-ranting kita semua bisa menghasilkan buah. Yang tentu penting kata tinggal yang tadi dikatakan oleh Yesus, tinggal di dalam aku. Apa maksudnya tinggal? Dalam bahasa Yunani, kata tinggal itu disebut manein. Ya. Dan maknanya itu sangat dalam. Kata tinggal itu punya arti mengenai ketenangan, kesabaran, dan sekaligus kesetiaan. Orang itu tidak cepat-cepat, tidak bertindak terburu-buru, atau hanya sekedar lewat. Kata tinggal itu tidak menunjuk tentang kesibukan. Artinya tidak sama artinya dengan sibuk, tidak bisa duduk tenang. Maka kalau Yesus bicara mengenai hal ini, kata tinggal, bagaimana kita bisa sungguh mau dengan tenang, dengan sabar dan setia menyangkutkan diri pada Yesus. Satu contoh konkret, tentu peristiwa komuni pertama, bagaimana anak-anak sungguh bisa membangun rasa cinta terhadap Ekaristi. Dengan menyambut tubuh Kristus, sebetulnya kita diajak tinggal bersama Yesus. Maka bagaimana kita bisa menjadikan Ekaristi memang sebagai puncak dari kehidupan Kristiani kita. Anak-anak yang terkasih, tentu komuni yang akan kalian sambut itu bukan komuni batin. Kalian mungkin setahun lebih tidak bisa pergi ke gereja dan hanya bisa mengikuti perayaan Ekaristi di rumah. Mungkin kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi online, ya kita hanya menerima komuni batin. Sekarang anak-anak bisa mendapat kesempatan baik untuk bisa menyambut tubuh Kristus secara real. Tentu di dalam pembelajaran kalian sudah diberitahu bahwa hosti yang kalian terima bukanlah hosti biasa. Hosti yang sudah dikonsakir, tentu Yesuslah yang kalian sambut.
Dan bagaimana kalian membangun rasa kerinduan untuk bertemu dengan Yesus di dalam setiap perayaan Ekaristi. Contoh konkret sebetulnya bagaimana kita bisa mencontoh remaja yang Oktober lalu digelari Beato. Mungkin kalian tahu namanya, ya. Carlo Acutis. Seorang remaja yang meninggal karena penyakit, ya. Tapi bahwa dia sejak masa kecilnya selalu punya kerinduan untuk sungguh bisa menghadiri perayaan Ekaristi. Dia aktif sebagai putra altar, lalu juga dia juga pandai di dalam komputer. Lalu dia membuat situs dan menyebarkannya ke seluruh dunia berkaitan dengan mujizat-mujizat Ekaristi. Seorang yang bisa menjadi inspirasi di dalam hidup kita. Seorang beato yang sungguh mewarnai hidupnya akan kecintaan kepada Ekaristi. Anak-anak yang terkasih, semoga engkau juga melihat atau setidak-tidaknya bisa lihat di YouTube mengenai kisah hidup dari Carlo Acutis. Seorang yang bisa aja membawa kalian untuk sungguh mencintai Yesus, khususnya di dalam perayaan Ekaristi. Maka sebenarnya kalau Yesus mengatakan tinggal di dalam aku, bagaimana kita membangun rasa cinta kita untuk selalu bertemu, berjumpa dengan Yesus. Dan itu hanya mungkin kita lakukan secara sungguh di dalam perayaan Ekaristi. Maka penting bagaimana kalian sungguh bisa membangun usaha untuk tinggal bersama Yesus. Dan tadi Yesus mengatakan kalau kita bersatu dengan Dia, kita sungguh akan menghasilkan buah-buah. Bisa aja ada buah yang busuk atau buah yang tidak baik justru karena mungkin sebagai ranting kita itu kotor. Sebagai ranting mungkin kita hanya ditinggal oleh benalu, ya. Dan lalu akhirnya tidak berbuah. Kita harus menyingkirkan kekotoran hidup kita, mungkin juga benalu yang ada di dalam hidup kita, agar kita sungguh bisa mengakarkan diri atau menempelkan diri pada pokoknya yang sungguh, pada Yesus, tapi juga kita menjadi ranting yang sungguh baik. Tentu ada usaha di dalam hidup kita untuk terus membaharui hidup, ya. Tadi kan Yesus mengatakan penting dibersihkan. Kalau kita memang hanya mau menjadi anak-anak yang terus-menerus bandel, nakal, mengecewakan, ya kita tidak akan pernah bisa menghasilkan hal-hal yang indah di dalam kehidupan. Kalau Paulus bicara mengenai buah-buah, dia bicara mengenai buah-buah roh. Di dalam suratnya kepada umat di Galatia, bab 5 ayat 22-23, dia bicara mengenai buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semoga buah-buah itu sungguh bisa kalian hasilkan di dalam hidup, terutama tentu wujud nyatanya mulai dari rumah sendiri. Dan bagaimana kalian bisa mewarnai kehidupan kalian di rumah dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Selamat untuk anak-anak semua yang pada hari ini boleh menyambut tubuh Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Selamat juga untuk orang tua dan terima kasih juga kepada setiap orang yang sungguh menyiapkan mereka sampai dengan hari ini. Amin.